Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas manajemen E akan membahas materi bab 7 mengenai analisis titik impas. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibrah, Irsyad, Dania, Syawal, Yusril, Ririk, Surya, Eka, Rafli, dan Ridwan. Pengertian analisis titik impas. Analisis titik impas atau analisis pulang pokok atau dikenal dengan nama analisis break even point atau BEP merupakan salah satu analisis keuangan yang sangat penting dalam perencanaan keuangan perusahaan. Analisis titik impas sering juga disebut analisis perencanaan laba profit planning. Analisis ini biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan ingin mengeluarkan suatu produk baru. Artinya, dalam memproduksi produk baru tentu berkaitan dengan masalah biaya yang harus dikeluarkan. Kemudian penentuan harga jual, serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen, baik dalam unit maupun rupiah. Kelemahan dari analisis titik impas yaitu yang pertama, perlu adanya asumsi, yang kedua, bersifat statis, yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, yang keempat, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, yang kelima, hubungan penjualan dan biaya, yang keenam, kurang mempertimbangkan risiko, dan yang terakhir, pengukuran kemungkinan penjualan. Tujuan analisis titik impas yang pertama yaitu mendesain spesifikasi produk berkaitan dengan biaya, yang kedua penentuan harga jual persatuan, yang ketiga produksi atau penjualan minimal agar tidak mengalami kerugian, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, dan yang kelima yang terakhir yaitu perencanaan laba yang diinginkan dan tujuan lainnya. Asumsi dan keterbatasan analisis titik impas yang pertama yaitu penentuan biaya, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya variabel, yang keempat harga jual, dan yang kelima yaitu tidak ada perubahan harga jual. Rumusan yang digunakan dalam praktiknya untuk menentukan titik impas dapat digunakan beberapa rumusan. Pemakaian jenis rumus dapat dilakukan sesuai dengan keinginan dan tujuan pemakai. Hanya saja masing-masing rumus memiliki keuntungan atau kelebihan masing-masing. Misalnya rumus matematika dengan grafik 10 memberikan informasi yang berbeda dalam arti las, seperti lengkapnya tidaknya informasi yang diberikan dan kemudahan dalam menggunakan. Kemudian dengan rumus matematik dapat dilihat pada slide yang tertampil dalam video. Selanjutnya nomor 2 dengan tabel. Di dalam tabel untuk mencari di mana titik impasnya, kita dapat melakukan dengan mencoba-coba. Artinya, kita melalui dari angka yang terkecil lebih dahulu sampai menemukan di mana titik impasnya. Keuntungan dengan menggunakan coba-coba melalui tabel, kita dapat lebih mengetahui jumlah biaya tetap, biaya variabel, total biaya, dan total pendapatan pada unit penjualan tertentu. Dan pada akhir juga kita ketahui dari tabel di video ini terlihat bahwa untuk tiap-tiap masing unit penjualan memberikan informasi yang lengkap seperti setiap rupiah penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, maupun laba atau rugi. Jadi, manajemen dapat melihat jika akan memproduksi sekian unit, maka akan terlihat seluruh komponen di atas. Bentuk grafik setelah dihitung dengan coba-coba menggunakan tabel seperti di atas, maka baru dibuatkan grafiknya, sehingga terlihat masing-masing titik penjualan, biaya tetap, biaya variabel, total biaya, laba atau rugi, dan titik BEP seperti berikut ini. Keterangan bisa dilihat di gambar. Tingkat keamanan, margin of safety. Pengertian tingkat keamanan atau margin of safety MOS merupakan hubungan atau selisih antara penjualan tertentu sesuai anggaran dengan penjualan pada titik impas. Artinya, batas aman yang digunakan untuk mengetahui berapa besar penjualan yang dianggarkan untuk mengantisipasi penurunan penjualan agar tidak mengalami kerugian.
BEP dengan perubahan. Dalam praktiknya, perolehan titik impas akan berubah-ubah seiring dengan terjadinya berbagai perubahan kondisi lingkungan atau kebijakan, yang artinya pihak manajemen harus selalu mengantisipasi apabila terjadi perubahan yang akan menyebabkan perubahan perolehan titik impas. Berikut ini sebab yang mengakibatkan perubahan titik impas. Yang pertama yaitu pengaruh perubahan harga jual per unit, kedua pengaruh perubahan jumlah biaya tetap, ketiga pengaruh efek perubahan jumlah biaya variabel, keempat pengaruh perubahan penjualan campuran, dan kelima yaitu penentuan harga jual minimal. Contoh soal atau contoh kasus dapat dilihat di gambar berikut.